Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali dalam sesi tutorial, dan saya pada kesempatan yang berbahagia ini akan menjelaskan kepada kita semua terkait dengan cara kita menyimpan data di Google Drive. Untuk tahap awal, kita tinggal buka saja Google, ya kan? Tetapi kita tidak ambil ini, kita langsung ke mari. Kita tentunya sudah siap email, dan kita klik di sini, kemudian kita ambil yang Google Drive. Oke, ini langsung saja saya buka Google Drive. Nah, di sini sudah masuk tentunya, dan saya simpan data di Google Drive ini. Oke, nah, kemudian bagi kita yang ingin menyimpan, bagaimana cara kita simpan di Google Drive? Kita tinggal klik saja ini. Kalau kita ingin file, kita tinggal klik ini, lalu kita akan diarahkan kembali untuk memilih file mana yang ingin kita simpan. Ada yang simpannya video ataupun gambar, semua bisa kita disimpan di sini. Contoh saya misalnya akan menyimpan ini, profil pendidikan ataupun rencana pengembangan. Saya tinggal klik saja, ataupun PDF. Ya, saya ingin simpan ini. Ya, langsung kita praktekkan, saya simpan, kita klik. Ini sedang diproses. Oke. Sudah diproses, sudah ada nih. Di mana ya? Di mana barang yang saya jadwal coaching ya. Jadwal coaching itu sudah ada di sini. Sebentar saya cari di mana tersimpan jadwal coaching. Oke. Jadwal coaching. Sudah ada di sini jadwal coaching. Nah, ini ya. Kemudian jika kita ingin sifatnya itu folder, kita tinggal klik ambil folder. Nah, folder ini misalnya kita mengambil di data mana, kita tinggal klik saja. Saya mau ambil data dokumentasi dari HP, sifatnya privat dan seterusnya. Oke ya. Nah, ini semua sudah kita dapatkan. Ini contoh, misalnya kan classroom, saya menyimpan data di sini. Ini yang prodi, misalnya kan, saya pilihkan ini mata kuliah etika komunikasi dan seterusnya, saya simpan di sini. Kemudian ada juga mata kuliah di sini. Ini saya pilihkan lagi. Semua sudah kita pilihkan sehingga saat kita mencari data kapanpun dimanapun dan juga tidak memberatkan laptop, dengan HP nanti juga bisa kita buka jika kita sudah menyimpannya di Google Drive, dan insya Allah akan aman sampai seterusnya. Nah, kepada sahabat-sahabat sekalian, bisa langsung buka di sini, langsung menyimpan di Google Drive. Oke, kemudian kita lihat yang satu lagi, misalnya kan lewat sini. Ini kan data, ini kan. Nah, data ini kita ingin simpannya di mana? Cukup banyak sebenarnya data-data. Tapi apa yang menjadi keuntungan di sini para sahabat sekalian? Setelah kita simpan di Google Drive, kapan kita perlu, dia akan ada. Yang penting emailnya harus selalu aktif, sehingga untuk kita cari lagi data, kita akan mudah mendapatkannya. Nah, contoh ya kan, saya sudah menyimpan terkait dengan ini, misalnya data pelatih ahli program sekolah penggerak. Nah, ini pelatih bulan Oktober, apa data yang ada di sini? Tinggal kita buka saja. Ini ya, ini cuma satu datanya. Saya kembali, saya ambil yang lain, yang banyak data. Dokumentasi foto misalnya, saya cukup banyak menyimpan foto saya di sini. Semua ada dan tidak memberatkan HP, juga tidak memberatkan laptop, ya kan? Misalnya terkait dengan sekolah penggerak ya, saya buka ini. Semua ada di sini, sekalian. Semua ada, tinggal kita buka saja. Semua lengkap di sini datanya. Nah, oleh sebab itu, kepada sahabat-sahabat sekalian, tadi ada di sini semua. Kapanpun mau dibuka, kita mau presentasi di mana, kita tinggal mengambil saja di Google Drive. Ini ya, tadi ya, yang saya sampaikan. Kita tinggal buka ini, dan seterusnya. Oke, demikian paparan singkat. Kemudian satu lagi ya, misalkan ada Google Drive yang dikirim oleh orang lain, ya kan? Lalu kita buka dengan Gmail kita ini, kita tinggal buka di sini, dibagikan kepada saya. Nah, ini yang dari pihak lain, dan itu ada sama saya.
Kenapa? Karena ketika dikirim saya bukanya dengan Gmail Gmail yang saya miliki tersebut, sehingga ada di sini semua data, tidak hilang. Lengkap, saya buka contoh ya, ini ya, Oktober, apa data yang dikirim. Coaching, ada di sini lengkap. Kemudian lihat lagi, cepat sekali ya, sebentar ya. Kita ulangi, di sini ada perangkat ajar lengkap. Kemudian di berikutnya di sini juga lengkap. Dan lagi semua sudah tersimpan dengan baik di sini dan bisa kita download, kita ambil, kita share ataupun apa saja kapanpun kita perlukan. Satu lagi yang terakhir saya ingin jelaskan pada kesempatan pagi ini, data ini juga selain bisa kita simpan dengan baik, ya kan, kita juga bisa men-sharekan linknya ke pihak lain. Contoh, kan? Kumpulan jurnal, ataupun kumpulan opini. Ini opini yang sudah dibuat, lalu kita kirim, kita ingin bagikan opini ini ke pihak lain. Maka tinggal kita klik ini, sebentar. Kita ambil ini link. Oke, sebentar sedang diproses. Oke, dibatasi atau kita siapa saja memiliki link, ya kan? Kita tinggal salin link, kita klik di sini salin link, kemudian link ini tinggal kita kirim kemana mau kita kirim. Maka dengan sendirinya terkait dengan opini link ini linknya, maka dia akan bisa membuka terkait dengan apa yang kita kirim tersebut, data tersebut selesai kan. Nah, contoh saya biasanya mengirim materi-materi kuliah kepada mahasiswa. Saya sudah ada classroom di sini, saya buat, misalkan saya ada materi terkait dengan tadi di sini ya, saya buka satu. Nah, ini ada sejumlah materi-materi, ini juga materi-materi yang sudah saya siapkan, saya bagikan ke mahasiswa. Maka materi ini, saya tinggal klik ini, kemudian saya salin link, oke. Nah, kemudian tinggal saya salin link ini, saya kirim ke grup WA mahasiswa, maka ketika mahasiswa membuka membuka link tersebut, mereka akan langsung diarahkan kemari dan bisa melihat, membaca, bahkan mendownload materi-materi ini. Sangat mudah tentunya dengan penggunaan Google Drive tersebut. Baik, demikian saja paparan saya terkait dengan masalah penggunaan Google Drive. Terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.